Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang materi Pareto Analysis dalam mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Jadi, Pareto Analysis juga dikenal sebagai prinsip Pareto atau aturan 80/20, mengasumsikan bahwa sebagian besar masalah 80% ditentukan oleh beberapa penyebab penting 20%. Jadi, pendiri analisis ini adalah ekonom dari Italia, Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto menemukan ini ketika ia melakukan penelitian pada akhir abad ke-18, di mana ia memastikan bahwa 20% dari populasi Italia memiliki 80% dari properti. Aturan 80/20 atau analisis Pareto ini dikembangkan lebih lanjut oleh guru manajemen kualitas total Joseph Juran setelah 1940 dan dapat diterapkan pada berbagai hal, misalnya pengambilan keputusan dan masalah kompleks lainnya. Adapun beberapa contoh aturan 80/20 dari praktik sehari-hari yang sering benar terjadi adalah: pertama, 80% keluhan pelanggan terjadi dari 20% produk atau layanan yang disampaikan. Kedua, 20% dari produk atau layanan menghasilkan 80% dari keuntungan. 3. 20% dari orang yang bertanggung jawab untuk penjualan menghasilkan 80% dari pendapatan operasional. Kemudian keempat, 20% dari kegagalan sistem disebabkan oleh 80% dari masalah sistem. Kemudian, prinsip analisis Pareto didasarkan pada distribusi Zipf atau pola dalam linguistik dan distribusi probabilitas diskrit dengan parameter lambda dan n. Selain menjadi teknik statis, analisis Pareto adalah cara yang kreatif dan praktis untuk melihat penyebab masalah. Ini merangsang ide-ide tentang berpikir dan mengatur. Metode ini atau metode analisis Pareto membantu mengidentifikasi penyebab utama adalah 20% yang mengarah pada 80% masalah yang perlu diselesaikan segera setelah penyebab utama telah diidentifikasi. Teknik diagnostik seperti diagram Ishikawa atau analisis tulangkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab masalah yang lebih dalam. Untuk menerapkan analisis Pareto dalam praktiknya, beberapa langkah dasar telah ditetapkan yang dapat diikuti untuk sampai pada analisis menyeluruh. Langkah pertama, mengukur dan mengidentifikasi masalah dan mendokumentasikan dalam sebuah tabel. Jadi berdasarkan pengamatan, wawancara, dan laporan data dapat dikumpulkan dari mana masalah yang dapat disimpulkan selanjutnya. Masalah-masalah ini didokumentasikan ke dalam sebuah tabel dan dikelompokkan jika memungkinkan. Penting untuk menerapkan teori sebab akibat pada setiap item sehingga sumber dari setiap masalah yang terdokumentasi dapat ditemukan. Ada beberapa teknik yang dapat membantu dalam hal ini seperti misalnya root cause analysis atau RCA. Kemudian langkah kedua adalah tentukan urutan kepentingannya. Aturlah masalah yang diinventarisir dalam urutan peringkat dari yang paling penting hingga yang tidak penting dalam urutan yang menurun. Pastikan bahwa penyebab terpenting didokumentasikan terlebih dahulu. Kemudian langkah ketiga, tandai atau nilai setiap masalah yang direkam. Sekarang masalah telah diidentifikasi, disimpulkan dan dimasukkan ke dalam urutan kepentingan. Penting untuk menghubungkan ini ke tanda atau skor. Cara di mana skor harus dihitung tergantung pada jenis masalah yang perlu diselesaikan. Misalnya, pendekatan keuangan, peningkatan laba akan fokus pada bagaimana skor berhubungan dengan biaya apa yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Apakah fokus pada orientasi pelanggan dalam algoritma meningkatkan kepuasan pelanggan, maka fokusnya adalah pada jumlah keluhan yang perlu dipecahkan. Langkah keempat adalah kelompokkan masalah yang diidentifikasi dan tambahkan tanda atau skor.
Masalah yang diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan penyebab. Jika misalnya ada 5 masalah yang menyebabkan karyawan yang disfungsional, kemudian menempatkan mereka bersama dalam satu kelompok. Sekarang semua masalah telah dikelompokkan. Tanda atau skor ditambahkan. Grup dengan skor tertinggi harus diberi prioritas tertinggi agar dapat ditangani. Disinilah sebagian besar hasil dapat diperoleh dalam hal optimasi. Data dapat dikonversi menjadi grafik yang disebut diagram analisis Pareto. Langkah 5, saatnya bertindak. Dengan menggunakan informasi dari langkah 4, rencana tindakan dapat disusun di mana tindakan peningkatan kinerja dapat dirumuskan. Membuat kasus bisnis terpisah untuk setiap masalah yang diprioritaskan atau dikelompokkan, termasuk pengembalian investasi ROI, direkomendasikan untuk mendapatkan komitmen dari manajemen senior. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.